Wali Kota Madiun tinjau lokasi usulan Musrenbang. Pemerintah Kota Madiun kedepankan keterbukaan informasi, data, dan peningkatan kualitas generasi ke depan. Jelang Imlek tahun 2022. Hiasan ornamen serba berwarna merah seperti ini biasanya identik dengan Hari Raya Imlek yang sebentar lagi akan dirayakan oleh sahabat atau keluarga kita yang beretnis Tionghoa. Bukan hanya itu saja, masih banyak lagi yang menjadi ciri khas dari perayaan Imlek. Dan nuansa perayaan Imlek tersebut juga terasa di tempat saya di mana sekarang berdiri, di tempat ibadah Tridharma Wi Ing Kyong. Kira-kira teman-teman dan juga sahabat keluarga kita sedang mempersiapkan apa? Nanti bersama saya, Kiki Desilia, untuk program Madiun This Week. Persiapan jelang Imlek tentu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini sama halnya dengan pembangunan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi juga terus melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi usulan dari Musrenbang. Tujuannya apa? Untuk meninjau langsung usulan-usulan dari masyarakat tadi yang kemudian juga akan ditindaklanjuti secara langsung. Berikut informasi selengkapnya. Wali Kota Madiun Maidi kembali melaksanakan pemantauan langsung di titik usulan pembangunan dalam Musrenbang 2022 untuk tahun anggaran 2023. Kegiatan pemantauan tersebut dilakukan Wali Kota Maidi sembari bersepeda bersama dengan pimpinan OPD dan anggota Dewan Sabtu 22 Januari 2022 dan Minggu 23 Januari 2022. Adapun lokasi peninjauan di Kecamatan Taman, yakni di Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, dan Kelurahan Demangan. Pengecekan langsung usulan masyarakat Kecamatan Taman untuk pembangunan 2023 telah rampung. Wali Kota menyebut pengecekan yang dilakukan semata-mata agar pembangunan merata dan tepat sasaran. Sejumlah titik usulan dipantau Wali Kota dan rombongan, di antaranya usulan perbaikan jalan, saluran air, pavingisasi, hingga RTLH. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengunjungi makam dan lapak UMKM. Berbagai evaluasi mengemuka, terutama pekerjaan fisik. Wali Kota pun juga langsung memberikan arahan. Mulai dari pengecekan saluran air, perbaikan jalan, pengecekan normalisasi sungai, hingga pavingisasi, semuanya dicek tanpa terkecuali. Wali Kota Madiun Maidi menyebut dalam setiap kegiatan goes, selalu diupayakan juga untuk melihat kondisi kota. Dengan bersepeda, bisa langsung dengan jelas melihat apa yang kurang dan harus diperbaiki. Apalagi pengecekan terkait usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Sementara itu dalam giat bersepeda dan pengecekan usulan pembangunan, Wali Kota juga turut membagikan sembako, masker, susu, dan uang saku bagi masyarakat dan anak-anak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi kembali melaksanakan pengecekan titik usulan pembangunan dalam Musrenbang 2022, Senin 24 Januari 2022. Adapun daerah yang dikunjungi adalah Kelurahan Kartoharjo, Klegen, dan Kanigoro. Bersama pimpinan OPD dan anggota Dewan, kegiatan pengecekan titik usulan dilakukan sembari goes pagi. Dalam kegiatan itu, rombongan Wali Kota juga mendatangi lapak-lapak UMKM untuk koordinasi bersama RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat. Wali Kota Maidi menjelaskan pengecekan langsung dilakukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Jika ada yang bisa dikerjakan tahun ini, maka akan segera dilaksanakan, sehingga tidak perlu menunggu tahun anggaran 2023. Lebih lanjut dalam pertemuan itu, Wali Kota menegaskan bahwa tahun ini beberapa program harus tuntas,
di antaranya perbaikan RTLH, jambanisasi, pavingisasi, dan pemasangan lampu. Wali Kota Maidi juga menambahkan drainase sungai yang kotor segera dibersihkan, sehingga tidak perlu menunggu banjir baru segera bertindak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Agenda Wali Kota Madiun Maidi meninjau titik-titik usulan pembangunan pada Musrenbang 2022 di wilayah Kecamatan Kartoharjo terus berlanjut. Rabu 26 Januari 2022, Wali Kota bersama pimpinan OPD dan anggota Dewan mengunjungi Kelurahan Sukosari, Tawangrejo, dan Kelurahan Klun. Sejumlah usulan yang dipantau Wali Kota diantaranya perbaikan jalan, saluran, penambahan lampu, hingga RTLH dan jambanisasi. Menurut Wali Kota, kunjungan langsung ke lokasi usulan bertujuan untuk menentukan kebijakan pembangunan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut memantau titik usulan pembangunan sembari goes pagi. Wali Kota juga menginstruksikan kepada OPD terkait untuk mengecek usulan, khususnya terkait ukuran dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut Wali Kota juga mengunjungi lapak UMKM di masing-masing kelurahan. Untuk itu, sejumlah kebijakan telah dirumuskan guna menyempurnakan bangunan lapak. Mulai dari perluasan area lapak, hingga penambahan sarana dan prasarana agar lebih meningkatkan minat wisatawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengecekan usulan Musrenbang Kelurahan kembali digelar. Kali ini Wali Kota Maidi bersama anggota Dewan keliling di 3 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo, yakni Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Pilangbangu, dan Kelurahan Oro-Oro Ombo. Seperti pada pengecekan sebelumnya, Wali Kota bersama rombongan melihat langsung usulan dari masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti. Sedikitnya terdapat 3 titik usulan yang ada di 3 kelurahan tersebut, mulai dari pengecekan saluran air, perbaikan jalan, pengecekan normalisasi sungai, hingga pavingisasi, semuanya dicek tanpa terkecuali. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan bahwa pengecekan sengaja dilakukan langsung agar tidak ada keluhan dari warga. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga berpesan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam merawat fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemkot Madiun. Jangan sampai fasilitas usulan yang sudah dibangun justru dibiarkan atau malah dirusak. Jadi, pemerintah tidak hanya membangun, tetapi juga butuh peran masyarakat untuk merawat serta menjaganya agar tetap terawat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ya memang di sini banyak. Goes Wali Kota Madiun Maidi dalam rangka peninjauan lokasi usulan pembangunan hasil musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang berlanjut. Goes kali ini sampai di wilayah Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Winongo, dan Kelurahan Madiun Lor pada Jumat 28 Januari 2022. Seperti giat sebelumnya, Wali Kota meninjau secara langsung sejumlah lokasi yang diusulkan untuk pembangunan tahun anggaran 2023 mendatang. Tak hanya mengecek usulan saja, Wali Kota juga mengunjungi warga yang kurang mampu di kelurahan setempat. Sejumlah usulan yang dipantau Wali Kota diantaranya perbaikan kawasan Bengawan Kali Madiun yang akan dijadikan destinasi wisata baru, saluran air, penambahan lampu, hingga RTLH dan jambanisasi. Menurut Wali Kota, kunjungan langsung ke lokasi usulan bertujuan untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan skala prioritas. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga menginstruksikan kepada OPD terkait untuk mengecek usulan, utamanya terkait ukuran dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Wali Kota berharap pembangunan di Kota Madiun tepat, cepat, dan bermanfaat. Selain itu, juga harus efektif dan efisien. Wali Kota ingin semua usulan skala kecil dapat tuntas tahun ini dan juga tahun depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
informasi terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun melalui berbagai macam media untuk keberhasilan pembangunan. Salah satunya lewat LPPL Radio Suara Madiun pada saat perayaan hari ulang tahunnya. Nah, menghadirkan langsung Wali Kota Madiun Maidi dan juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus Ketua Umum Persada ID. Dan tak hanya itu saja, untuk terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur melaunching Kelurahan Cinta Statistik. Di samping itu, peningkatan kualitas generasi penerus bangsa penting untuk dioptimalkan, dan untuk itu pemerintah Kota Madiun mengukuhkan Pokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD tingkat kecamatan. Program Wali Kota Menyapa, Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL Radio Suara Madiun terasa spesial kali ini. Bagaimana tidak? Program Wali Kota Madiun Maidi menyapa masyarakat melalui siaran udara itu bersama dengan perayaan HUT ke-17 Radio Suara Madiun. Narasumber yang dihadirkan juga spesial. Selain Wali Kota Maidi, hadir juga secara virtual Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah atau Persada se-Indonesia yang sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tak heran, dialog yang disiarkan serentak oleh radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh tanah air itu berlangsung seru lagi menarik. Wali Kota Maidi mengatakan keterbukaan akan selalu dikedepankan, sesuai misinya menjadi Madiun Kota Terbuka. Informasi terus diberikan melalui media cetak, online, telepon, maupun kunjungan langsung di lapangan. Wali Kota berharap tidak ada lagi prasangka buruk, sebab semua berlandaskan keterbukaan. Selain itu, melalui keterbukaan itu juga diharapkan pembangunan berjalan lancar, agar kesejahteraan masyarakat juga cepat terwujud. Wali Kota menambahkan masyarakat juga harus terbuka jika memiliki aspirasi. Usulan dan masukan jangan hanya disimpan dalam hati, tetapi disampaikan kepada pemerintah. Terkait HUT LPPL Radio Suara Madiun, Wali Kota menyebut bertambahnya usia wajib dibarengi dengan bertambahnya kreativitas. Artinya, semakin banyak ide dan terobosan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Radio Suara Madiun yang sudah semakin berpenampilan dewasa. Informasi yang disuguhkan sudah terkoneksi dengan jaringan LPPL di seluruh tanah air. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Indonesia Persada ID, Ganjar Pranowo. Menurutnya, radio juga harus semakin kreatif dengan mengembangkan ke berbagai platform. Artinya, semakin menjangkau masyarakat di berbagai kalangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kelurahan di Kota Madiun kembali mengukir prestasi. Kali ini datang dari Kelurahan Demangan yang dinobatkan sebagai Kelurahan Cinta Statistik atau Cantik se-Jawa Timur. Penghargaan itu digelar Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2021 lalu. Penghargaan diberikan di Kota Madiun bersamaan kunjungan pimpinan BPS Provinsi Jawa Timur di GCIO Jumat 28 Januari 2022. Karenanya, partisipasi bakal ditingkatkan tahun ini. Setidaknya ada 9 kelurahan yang bakal mengikuti penilaian Kelurahan Cantik BPS 2022 ini. Wali Kota Maidi berharap keberhasilan Kelurahan Demangan menjadi pelecut semangat kelurahan yang lain. Penghargaan bukan sekedar ajang mencari prestasi, tetapi meningkatkan kepedulian dan keakuratan data di tingkat kelurahan khususnya. Wali Kota menambahkan pihaknya akan terus mendorong kelurahan untuk berlomba dalam menyajikan data statistik masing-masing. Ke depan, tidak hanya 9 kelurahan, tetapi semua kelurahan bisa mengikuti penilaian. Terkait kunjungan, Wali Kota mengaku senang Kota Madiun bisa menjadi jujukan. Apalagi kegiatan juga diikuti Kepala BPS se-Jawa Timur. Wali Kota mengaku Kota Madiun memang terus berbenah untuk menyambut para wisatawan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lahirnya generasi berkualitas untuk masa depan bukan didapat dari proses yang instan.
Untuk mendapatkan generasi emas, perlu bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni di saat memasuki tahapan usia emas, yakni rentang usia 0-8 tahun. Karenanya, pendidikan anak usia dini atau PAUD penting dilakukan secara tepat agar menumbuhkan karakter kuat bagi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Maka dari itu, sebagai tindak lanjut melahirkan generasi berkualitas, pemerintah Kota Madiun mengukuhkan Pokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD Kecamatan pada Rabu 26 Januari 2022. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi berharap bahwa pendidikan dasar harus semakin ditingkatkan. Wali Kota menyebut generasi ke depan harus betul-betul disiapkan. Pasalnya, pengganti penduduk usia produktif di Kota Madiun saat ini tidak seimbang. Maka, pemerintah harus betul-betul menyiapkan pengganti yang berkualitas. Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi mengatakan bahwa hadirnya Bunda PAUD di Kecamatan dan Pokja diharap semakin mengoptimalkan peran pendamping bagi anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang berkualitas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perayaan Imlek 2573 Kongsili tahun 2022 sebentar lagi tinggal menghitung hari. Tentunya sejumlah persiapan sudah dilakukan. Dan seperti di tempat ibadah Tridharma Hui Ingkyong saat ini, yang berbenah membersihkan altar, membersihkan patung atau rupang, dan penataan lampion-lampion yang ada di depan tadi. Seperti apa ya? Ini dia liputannya untuk Anda. Peringatan Imlek 2573 Kongsili tahun 2022 tinggal menghitung hari. Maka dari itu, umat tempat ibadah Tridharma atau TITD Hui Ingkyong Madiun mulai berbenah membersihkan altar dan rupang, seperti yang terlihat pada Kamis 27 Januari 2022. Ketua TITD Hui Ingkyong Madiun, Iwan Budianto menjelaskan, proses sebelum melakukan pembersihan rupang, terlebih dahulu dirinya bersama pengurus lain melakukan pembacaan doa. Kemudian, proses pembersihan rupang Dewa-Dewi dimulai dengan cara memandikan menggunakan air yang telah diberi aroma wangi kayu cendana serta bunga mawar. Prosesi pembersihan melibatkan pengurus, umat Tionghoa, serta simpatisan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pengurus TITD Hui Ingkyong melaksanakan bersih-bersih tempat ibadah, baik di luar maupun di dalam ruang utama. Dimulai pembersihan halaman, tempat rupang, dan aksesoris lainnya. Selain itu, penataan lampion dan lilin juga dilakukan untuk digunakan pada saat kegiatan ibadah. Dalam perayaan Imlek tahun ini, banyak harapan yang dipanjatkan oleh warga Tionghoa untuk keberkahan dan keselamatan pribadi, keluarga, leluhur, bangsa, dan negara. Iwan menjelaskan, rangkaian kegiatan memperingati Hari Raya Imlek di Kelenteng Hui Ingkyong Madiun, diantaranya sembahyang bersama pada 31 Januari 2022. Serta pada hari H juga tidak ada kegiatan upacara atau peribadatan khusus, melainkan para umat dan simpatisan dipersilahkan sembahyang secara pribadi di kediaman masing-masing. Dan pada hari ini, hari Kamis 27 Januari tahun 2022, seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu membersihkan rupang dewa yang ada di tempat ibadah Tridharma Hui Ingkyong Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami rangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa.
mengawali acara pada pagi hari ini, mari sejenak kita Wali Kota Madiun Maidi menyerahkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Madiun berupa logistik kepada guru ngaji, sembako rutin kepada duafa, beasiswa yatim piatu korban COVID-19, hingga penyerahan piagam Basnas Award. Penyerahan digelar di Rawabening Edu Park, Kamis 27 Januari 2022. Terinci bantuan rutin sembako bagi duafa di Kota Madiun untuk 129 mustahik sebesar Rp232.200.000. Bantuan logistik guru ngaji untuk 121 ustadz atau ustazah sebanyak Rp151.250.000. Dan beasiswa bagi yatim piatu korban COVID-19 untuk 98 anak senilai Rp176.400.000. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi mengatakan bahwa bantuan yang diberikan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Madiun. Melalui bantuan dari Basnas Kota Madiun, Wali Kota berharap bahwa tak akan ada orang susah di Kota Pendekar. Wali Kota menyebut beasiswa harus digunakan seoptimal mungkin untuk pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Wali Kota mengatakan bantuan yang ada untuk disyukuri. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga mengatakan bantuan harus bisa mengubah kesulitan yang ada menjadi peluang untuk sukses. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 114 ASN Pemkot Madiun akan memasuki masa purna tugas di semester awal 2022. Sebelum itu, mereka menjalani kegiatan pembekalan persiapan purna tugas yang dibuka oleh Wali Kota Madiun Maidi, Selasa 25 Januari 2022. 114 ASN yang akan segera purna tugas tersebut berasal dari berbagai instansi. Sebagian diantaranya berasal dari OPD Pemkot Madiun dan sebagian lainnya berprofesi sebagai guru. Pada pembukaan pembekalan purna tugas ASN tersebut, Wali Kota mengimbau agar para ASN tetap semangat dan produktif menjalani masa pensiun, serta senantiasa menjaga kesehatan tubuh sehingga dapat tetap aktif untuk beraktivitas. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Wali Kota juga memaparkan rencana strategis Pemkot Madiun beberapa tahun ke depan, khususnya dalam hal meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kota Madiun. Salah satunya penggabungan SMP Negeri 1, SMP Negeri 3, dan SMP Negeri 13 untuk memperkuat prestasi putra daerah di Kota Pendekar. Kegiatan pembekalan persiapan purna tugas yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun itu dilaksanakan guna memberikan bekal kepada para calon ASN yang akan purna tugas untuk mampu menyesuaikan diri serta menerima perubahan lingkungan, seperti aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek sosial, serta aspek fisik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Nah, pemirsa, kita tadi sudah diajak berkeliling kelenteng untuk melihat bagaimana persiapan menyambut Imlek. Tak terasa kebersamaan kita juga akan kita tuntaskan untuk hari ini. Pasang lampion sambil makan kue keranjang yang baru dipesan. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat, tetap jaga diri serta keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Desria bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Si Nien Kuaila, Gong Si Facoy. Salam Kota Pendekar, sampai jumpa.